Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini saya akan memberikan cara penggunaan aplikasi transkrip untuk kurikulum Merdeka versi 2024. Jadi untuk tahun ini, tahun 2024 sudah saya update, bisa digunakan untuk kurikulum KTSP maupun K13 dan sekarang yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Terus bisa diedit maupun ditambah ataupun hapus nama mapel. Jadi disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan struktur kurikulum masing-masing jurusan. Silakan bisa diedit. Terus bisa menambah mapel mulok. Jadi kalau mulok itu kan sesuai dengan daerah masing-masing ya. Itu bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus sesuai dengan kebutuhan dan mapel pilihan. Karena mapel pilihan ini sesuai dengan pilihan sekolah masing-masing ya, siswa masing-masing. Oke, sekarang ke langkah-langkahnya. Pertama adalah siapkan dulu aplikasi transkripnya, terus kemudian diekstrak ya. Untuk aplikasi transkrip bentuknya adalah seperti ini. Kalau sudah dapat, bentuknya adalah file zip atau file arsip ya. Silakan diekstrak dulu. Diklik kanan, terus pilih WinRAR atau WinZip atau 7zip juga bisa. Pilih extract here. Atau kalau 7zip pilihnya juga sama, extract here atau extract all juga sama, nggak apa-apa. Extract here ya. Terus nanti muncul ada beberapa file lagi, ada aplikasi transkripnya, ada spektrum, ada struktur kurikulumnya. Nah, yang aplikasi transkripnya ada di sini ya, aplikasi transkrip kurikulum Merdeka 2024 yang versinya atau tipenya adalah Excel ya, file Excel biasa. Terus kemudian setelah diekstrak, buka aplikasi transkripnya. Untuk membukanya minimalnya adalah Microsoft Office 2010. Jadi 2010 ke atas ya. Bisa 2010, 2013, 2016 juga bisa. Tapi tidak bisa menggunakan Office 365 maupun Open Office. Itu nggak bisa. Harus menggunakan Microsoft Office minimal 2010. Terus silakan nanti pas membuka pastikan enable content supaya muncul untuk memasukkan passwordnya. Dan passwordnya adalah bismillah ya. Sekarang saya buka aplikasi transkripnya, saya double klik. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul enable content seperti ini. Ada tombol enable content. Kalau misalkan enable contentnya nggak muncul, atau ada opsi yang lain atau perintah yang lain, silakan nanti bisa mencoba langkah di video saya yang lain. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya, kalau ketika nanti teman-teman pas membukanya tidak muncul enable content seperti ini. Silakan diikuti saja untuk video saya yang lain sudah saya jelaskan. Oke, nah kalau sudah muncul langsung saja klik enable content. Setelah enable content diklik, maka baru muncul ini halaman login atau memasukkan password. Dan passwordnya secara default saya buat adalah bismillah. Silakan nanti untuk passwordnya bisa diganti ya. Oke, setelah saya masukkan passwordnya bismillah, maka bisa langsung login. Kalau mau mengganti password bisa ada di sini, ada tombol ganti password. Silakan password lamanya bismillah seperti ini, password barunya silakan dimasukkan di sini, terus klik ganti password, maka otomatis passwordnya akan berubah. Terus setelah login, silakan isi data sekolah, terus edit nama mapel dan masukkan data siswa. Oke, pertama adalah data sekolah dulu. Di sini data sekolahnya di sini. Ada nama sekolah, ada alamat, kecamatan, dan seterusnya, sampai ada bidang keahlian, program, konsentrasi keahlian. Nah, ini sesuai dengan struktur kurikulum yang terbaru ya, yaitu yang kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum Merdeka yang ini sudah saya ini tempelkan juga, sudah saya ikutkan untuk filenya. Silakan nanti bisa dilihat. Ini adalah tabel untuk perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang ini kurikulum K13, yang ini kurikulum Merdeka, sudah ada tabel untuk masing-masing bidang keahlian ya. Ini bidang keahlian, ini program keahlian, ini konsentrasi keahlian. Silakan dipilih saja di sini, disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Ini nanti saya cantumkan juga untuk file ini ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Ini silakan disesuaikan. Terus nama rombelnya berarti kalau teknik sepeda motor ya TSM ya. Kalau mungkin jurusan yang lain ya menyesuaikan saja untuk nama rombelnya. Jadi ini satu file aplikasi transkrip ini satu jurusan ya. Nanti kalau jurusannya lain ya otomatis pakai file yang lain saja. Oke, setelah mengisi data sekolah kemudian isi nama mapel. Jadi jangan mengisi nilai dulu ya. Jadi mengisi nama mapel dulu. Nah, nama mapel ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, untuk kurikulum Merdeka untuk mapelnya sudah saya cantumkan juga di sini struktur kurikulum untuk SMK maupun MAK. Ini adalah alokasi waktu mata pelajaran SMA atau MAK, ini kelas 10-nya.
Ini ada kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Cuma ada dua ya, ada dua. Nah, di sini untuk di aplikasi juga ada dua, ada A dan B. Nah, di sini ada C1, C2. Ini nggak perlu diisi ya. Ini khusus untuk yang K13. Kalau menggunakan K13, lah ini diisi. Tapi kalau menggunakan kurikulum Merdeka, ini nggak perlu diisi. Ya, ini dibiarkan saja kosong. Jadi cuma dua kelompok A dan kelompok B. Seperti itu. Ini sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka. Lalu di sini ada muatan lokal serta kalau kelas 11 itu ada yang namanya mata pelajaran pilihan. Nah, untuk muatan lokal maupun mata pelajaran pilihan ini di aplikasi ada di sini di bagian bawah sendiri. Bagian bawah sendiri ada muatan lokal atau mulok, ada mapel pilihan. Nah, di sini. Jadi silakan masukinnya di sini. Ini sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Kalau mulok berarti kan sesuai dengan daerah masing-masing. Mau 1, mau 2, mau 3 juga boleh. Ini maksimal ada 10 saya buatkan barisnya. Bisa menambahkan sampai 10 maksimal. Baik untuk mulok maupun mapel pilihan. Untuk yang ini adalah singkatannya. Silakan di custom saja. Ya, seperti itu. Ini yang warnanya kuning ya. Untuk kurikulum Merdeka ini warna kuning. Nanti ini otomatis akan muncul di halaman transkrip ya. Jadi halaman transkrip ini nanti muncul sesuai dengan tadi inputan mapel yang dimasukkan di sini. Mapel sudah dimasukkan, sudah diedit. Terus kemudian setelah edit mapel, kemudian masukkan data siswa. Nah, data siswa ini bisa copy paste dari file yang lain ya, dari file database siswa misalkan atau mungkin file dapodik, bisa kopikan di sini. Yaitu untuk kolomnya adalah nama siswa, NIS, NISN, tempat lahir, serta tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini formatnya tanggal ya. Jadi seperti ini, pakai garis miring, terus nanti munculnya adalah seperti ini. Silakan bisa copy paste dari file yang lain atau mungkin ketik manual juga bisa. Seperti ini. Ini saya sediakan sampai maksimal adalah 500 baris ya. Jadi satu jurusan 500 siswa. Ini saya rasa cukup. Kalau beda jurusan, berarti beda file ya, silahkan buat file yang lain. Terus kalau sudah data siswa sudah dimasukkan, kemudian baru melanjutkan ke isi nilai sesuai dengan mapel dan semesternya. Nah, di sini di bagian atas ada data siswa sudah. Ini data Dudi. Ini kalau misalkan dari SMK ya, SMK kan ada PKL-nya, ada prakernya. Silakan diisi Dudinya sesuai dengan tempat PKL masing-masing siswa. Ada namanya, di lokasinya di mana, lamanya berapa, terus keterangannya apa. Ini silakan bisa di custom sendiri. Ini kalau misalkan tidak dibutuhkan atau tidak mau muncul data prakernya, bisa di hidden atau bisa disembunyikan, nggak apa-apa. Ini berarti nggak perlu diisi. Nah, terus kemudian adalah isi nilai. Cara mengisi nilai, caranya kayak gini. Pertama adalah di sini ada tombol hapus nilai dan hapus semua. Kalau hapus nilai, ini fungsinya adalah akan menghapus semua nilai yang sedang tampil. Jadi yang sedang tampil di sini, ini akan bersih nilainya atau dihapus nilainya. Tapi kalau hapus semua itu fungsinya adalah akan menghapus semua nilai semua mapel. Jadi di sini ada mapel banyak, di sini ada bahasa Indonesia, ada penjas, ada sejarah. Ini kan sudah ada nilainya nih. Saya berikan contoh ya, contoh satu siswa yang sudah ada nilainya. Nah, kalau mau menghapus semuanya itu bisa dengan cara klik hapus semua sehingga bersih semuanya, tidak ada nilai yang tersisa kayak gitu. Jadi nggak perlu ketik atau nggak perlu hapus satu persatu, itu nggak perlu. Klik hapus semuanya saja ya, boleh seperti itu. Jadi kalau mau mengisi silakan klik hapus semuanya saja supaya tidak ada nilai yang tersisa atau sampel nilai itu tersisa, itu nggak perlu ya. Ini dihapus saja. Kalau mau mengisi caranya kayak gini, berarti pilih dulu mapelnya, misalkan pendidikan agama. Pendidikan agama ini sementara saya kosongi dulu ya, Ini ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus ada PSAJ atau ujian sekolah ya. Kalau dulu ujian sekolah, sekarang adalah PSAJ. Ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau kurikulum Merdeka cuma satu nilai, berarti ngisinya di pengetahuan saja. Mengisinya boleh ketik manual kayak gini, 85, 79. Nah, kalau misalkan di tempat teman-teman pakai koma ya boleh saja, misalkan 79,5 misalkan. Ini boleh kayak gini. Ataupun kalau misalkan bulat ya berarti nggak perlu pakai koma. Nanti otomatis kayak gini ya. Silakan diisi kayak gini, terus PSAJ-nya atau US-nya juga diisi. Terus prakteknya. Praktek itu berarti kalau ada mapel yang memang melaksanakan praktek ujian sekolah ya. Ini misalkan PAI
ada prakteknya ya berarti silakan masukkan di sini. Kalau enggak berarti dikosongi saja. Nah, kalau sudah mengisi nilai siswa 1, siswa 2, siswa 3 sampai siswa terakhir, kalau sudah diisi, jangan lupa diklik simpan dulu. Diklik simpan sebelum ganti mapel. Jangan ganti mapel yang lain dulu, jangan ganti mapel pendidikan Pancasila dulu, tapi klik simpan dulu. Klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, baru dilanjutkan ke mapel berikutnya kayak gitu. Jadi pastikan klik simpan sebelum ganti mapel. Setelah ganti mapel kayak gini, baru ngedit lagi dan seterusnya. Untuk ngedit ini nggak perlu ketik satu-satu, bisa juga teman-teman ngopi dari file lain. Misalkan kayak gini, saya punya rekapan nilai, tinggal di copy paste saja. Yang penting untuk kolomnya itu sesuai ya. Ini kan jedanya satu kolom. Ini pengetahuan ada satu kolom kosong. Ini pengetahuan satu kolom kosong, ya berarti disesuaikan saja kayak gini. Sehingga nanti copy paste-nya gampang. Misalkan saya copy paste yang ini, saya klik kanan, copy, saya masukkan ke sini. Pastenya paste values ya, yang klik kanan, yang 1, 2, 3 ini. Atau paste spesial, pilih yang values yang ini. Nah, yang ini, values. Kalau sudah oke, maka otomatis akan menyesuaikan. Begitu ya. Seperti itu. Bisa di copy paste dari dokumen atau file yang lain. Jangan lupa diklik simpan. Nah, klik simpan sudah, baru ganti ke mapel yang lain. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan ada mapel yang cuma beberapa semester saja, misalkan ini penjas itu cuma ada di kelas 10 dan kelas 11, ya berarti semester 1, 2, 3, dan 4, semester 5 dan 6 ini kosong aja ya, karena memang nggak ada penjas. Terus untuk ujian sekolah ada teori, ada praktek, kayak gitu ya, menyesuaikan, tidak harus diisi semuanya. Ini penjas, sejarah itu kelas 1 dan 2, matematika semuanya. Terus ada yang cuma kelas 10, yaitu mapel informatika lah, ini informatika cuma kelas 10 saja, yaitu berarti semester 1 dan semester 2 saja ya. Kayak gitu, diklik simpan, jangan lupa. Setelah klik simpan, sudah semua diisi, semua mapelnya, semua siswanya juga sudah diisi. Silakan dicek di halaman cetak transkrip. Nah, cetak transkrip ini nanti munculnya adalah halaman transkrip sesuai dengan kurikulum yang dipilih. Jadi ini adalah kurikulum Merdeka ya, ini yang warnanya kuning ada tulisan Kumar. Ada juga teman-teman kalau misalkan menggunakan versi K13 juga bisa. Dengan cara klik ganti kurikulum. Di sini kurikulum yang dipakai boleh diganti ke K13. Setelah diganti K13, ketika cetak transkrip nanti formatnya berbeda. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Karena K13 itu ada pengetahuan, ada keterampilan ya. Jadi isinya nanti diisi nilai, ada kolom pengetahuan ada, keterampilan juga ada. Begitu ya. Kalau mau pakai Kumar ya berarti silakan ganti kurikulum, pilih yang kurikulum Merdeka, terus cetak transkripnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Jadi semua nilai akan muncul di sini. Terus ada beberapa opsi di halaman setting. Nah, silakan kita masuk ke halaman setting. Pertama adalah nomor transkrip. Nomor transkrip ini yang ada di pojok atas, yang ini. Nah ini. Mau dimunculkan apa tidak? Kalau munculkan silakan bisa dimunculkan. Boleh di custom misalkan nomornya, kata nomornya misalkan nomor atau NMR atau apa, silakan bisa di custom. Mulai dari 1 misalkan jurusan pertama adalah mulai dari 1. Nanti untuk jurusan kedua karena siswanya berikutnya ya berarti mulai dari angka berapa? Misalkan 200 misalkan dari angka 200 ya bisa kayak gitu ya. Terus tambahan teks ini di belakangnya silakan bisa di custom, mau tahunnya diganti, jurusannya disesuaikan. Nah, ini bisa saja. Nanti otomatis muncul di sini ya. Nah, seperti ini. Ini nanti otomatis menyesuaikan. Setelah nomor transkrip, kemudian jumlah digit di belakang koma. Nah, ini muncul di halaman transkrip. Nama halaman transkrip di sini, ini kan nggak ada komanya ini. Nggak ada komanya. Kalau misalkan menginginkan supaya ada komanya karena nilainya desimal, ya bisa disetting menjadi misalkan jumlah digit di belakang koma 1 misalkan. Ya berarti otomatis nanti ada komanya di belakang nilai. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Ada komanya ya, koma 0, koma 5, koma 2 dan seterusnya. Kalau misalkan memang menginginkan ada komanya. Kalau enggak ya berarti untuk angka di belakang komanya cukup 0 saja. Ini halaman deskripsi, ini khusus untuk yang K13 maupun produk ini juga K13. Ini kolom prakerin. Kolom prakerin itu ada di halaman bawah. Di halaman bawah. Di sini ada tabel praktek kerja lapangan atau prakerin. Ada beberapa kolom ini, nama, lokasi, lama, dan keterangan. Ini dari
sini ya, dari data Prakerin Dudi. Terus kalau misalkan kok ada siswa yang lebih dari satu bengkel nih, berarti misalkan 2 atau 3, bisa disesuaikan di sini. Jadi misalkan jumlah barisnya ada berapa? Misalkan 2 baris karena 2 bengkel. Bisa saja. Di sini nanti dicetak transkripnya ada 2 baris seperti ini ya, ada 1, ada 2. Kalau ada 3, kalau misalkan mau 3 juga bisa. Nah, saya berikan maksimalnya adalah 3 ya. Kalau lebih dari 3 nggak bisa. Nah, ini 3, silakan diisi saja. Kalau cuma butuh 1, ya berarti cukup 1. Kalau nggak butuh atau tidak perlu ditampilkan, ya 0 saja. Jangan 0, tapi ini yang ditampilkannya diganti T ya, diganti T, maka otomatis untuk tadi PKL-nya akan hilang. Oke, ini sudah jumlah dan rata-rata ada di halaman transkrip. Ini jumlah dan rata-rata mau ditampilkan atau tidak, silakan bisa di setting. Misalkan tidak, otomatis akan hilang ya, seperti itu. Oke, terus kemudian ada tambah kop, ada tanda tangan kepala sekolah, ini bisa di custom juga. Kalau tambah kop berarti di atasnya ya, jadi silakan siapkan file gambar untuk kop sekolah. Saya klik tambahkan kop, terus silakan pilih kop mana yang mau dimasukkan. Misalkan saya masukkan yang ini ya, saya klik select, maka otomatis di atasnya akan muncul, silakan disesuaikan lebarnya begini ya. Kalau menghapus silakan di delete saja, terus klik tambah kop lagi, maka otomatis ini akan hilang bersih. Terus kalau mau nambah tanda tangan kepala sekolah, silakan disiapkan juga file gambarnya. Kalau misalkan ada stempelnya, silakan ada satu gambar yang ada tanda tangan kepala sekolah dan stempelnya juga, jadi satu file ya. Terus silakan masukin gambarnya. Nah, seperti ini. Nanti bisa di setting ukuran lebarnya, tingginya, dan seterusnya. Silakan ya. Kalau nggak perlu, silakan di delete saja atau dihapus. Bisa seperti itu. Terus kemudian ada cetak semua ke PDF. Nah, ini fungsinya adalah mencetak semua file transkrip ini ke file PDF. Jadi nggak perlu cetak ke printer atau kertas ya. Jadi misalkan akan dibagi secara online, bisa saja dicetak ke PDF. Caranya di sini ada 2 tombol. Yang satu adalah cetak satu saja, jadi satu halaman ini yang sedang tampil akan dicetak ke PDF. Terus kalau yang sebelah kanan ini akan mencetak semua untuk semua siswa. Kalau siswanya ada 10, otomatis nanti yang dihasilkan ada 10 file PDF, kayak gitu ya. Terus untuk penamaan file PDF itu bisa disetting di sini. Nah, penamaan file PDF ada nomor urut, nama, ini bisa ditambahi, misalkan mau tambahin NIS, mau ditambahi NISN bisa. Ataupun dibalik, misalkan setelah nomor urut kemudian NIS dulu, bisa saja kayak gini. Ini NIS dulu, ini baru nama. Nah, gini. Nanti contohnya muncul di sini ya. Atau nggak perlu nomor urut, ya berarti cukup NIS dan nama saja. Nah, kayak gini. Jadi ada NIS dan nama. Atau cukup nama saja, ya berarti ini dihapus, ini diganti nama. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau nama saja kemungkinan ada yang sama ya, karena satu folder itu nggak boleh ada nama yang sama, ya berarti ditambahi NIS atau NISN. Nah, kayak gitu. Ini penamaan file PDF-nya bisa di custom. Terus kalau sudah, silakan kita coba cetak ke PDF ya. Sekarang saya coba cetak satu dulu. Jadi yang sedang tampil ini, yaitu atas nama Mulyono. Ini nanti outputnya adalah satu folder dengan folder aplikasinya ya. Jadi masih di folder yang sama. Saya klik cetak PDF, cetak halaman yang sedang ditampilkan ke PDF, saya klik OK. Oke, selesai. Kita lihat di foldernya. Nah, ini ada NIS, ada nama ya. Saya buka dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah halaman transkripnya. Sudah sesuai dengan tadi settingan, cuma satu halaman ya. Oke, saya hapus lagi. Misalkan saya tampilkan tadi yang prakerinnya, saya tampilkan tambah halaman prakerin atau kolom prakerin supaya bagus. Nah, seperti ini. Terus sekarang saya coba tampilkan file PDF untuk semua siswa. Di sini tadi untuk siswanya ada 2 ya, misalkan ini. Ada 3 misalkan. Ini ada 3 file atau 3 siswa, maka nanti akan
menjadi 3 file PDF. Saya coba cetak. Untuk NIS-nya saya masukin 23002 3003. Nah, nanti munculnya adalah ada NIS dan nama. Saya coba cetak, tapi cetak semua yang sebelah sini. Nanti hasilnya adalah 3 file PDF yang nama filenya berupa NIS dan nama, dan isinya masing-masing sisa. Saya klik cetak semua ke PDF. Anda akan mencetak semua halaman ke file PDF. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai nanti muncul seperti ini, proses cetak selesai. Kalau sudah, kita lihat di foldernya dan hasilnya seperti ini. Ada NIS, ada nama, NIS, nama, NIS, nama. Kayak gitu ya. Kita lihat hasilnya. Ini untuk Mulyono, ini untuk Budi. Nah, ini ya Budi. Untuk nilainya ini masih kosong ya, belum saya masukkan. Untuk Yulianto ini juga sama, Yulianto nilainya masih kosong, belum saya masukkan. Dan seterusnya ya. Itu saja untuk langkah-langkahnya, saya rasa sudah cukup. Silakan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Nanti saya cantumkan nomor WA saya. Silakan bisa menghubungi nomor saya. Dan bagi yang sudah menggunakan aplikasi versi sebelumnya bisa minta updatean file yang ini. Silakan langsung saja kontak WA saya, nanti saya berikan file update-nya. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini untuk update video saya terbaru lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.